Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita kita kembali berjumpa di hari yang baru ini. Karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-28 yang berkata demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah berbahagia karena Tuhan. Kenapa saya angkat tema ini? Karena hari-hari ini kita melihat bahwa persoalan corona yang kita hadapi yang tidak berakhir sudah 1 tahun dan mulai membuat banyak orang putus asa, membuat banyak orang kehilangan kebahagiaan. Karena banyak orang berpikir bahwa kalau kita mau bahagia, tentunya dengan upaya bekerja keras, dengan usaha bekerja keras, maka pasti kita akan dapat memenuhi segala kebutuhan kita dan kita akan hidup bahagia. Tapi pagi hari ini yang kita mau belajar melihat bahwa firman Allah mencatat bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu tidak sebatas kehidupan jasmani saja, tetapi juga kebahagiaan yang sejati, yang bersifat kekal. Kebahagiaan dapat diraih ketika kita memahami firman Tuhan dengan benar dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal penting yang menjadi dasar untuk kita meraih hidup yang berbahagia. Karena tentunya semua orang di muka bumi ini ingin untuk hidup berbahagia. Tapi bagaimana supaya kita mencapai kebahagiaan yang sejati, yang sempurna dalam kehidupan kita? Nah, hal yang pertama supaya kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan kita adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau hidup dalam kehendak Tuhan? Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 dan 25. Di situ dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana. Orang bijaksana tentunya akan menentukan pilihan yang tepat. Orang yang bijaksana tentunya akan mengambil keputusan yang tepat. Orang yang bijaksana tentunya mengambil langkah yang tepat. Nah, langkah yang tepat supaya kita mencapai kebahagiaan yang sejati, hidup dalam kehendak Tuhan. Ternyata kalau hidup dalam kehendak Tuhan berarti kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan. Maka ketika datang badai, ketika datang persoalan, ketika datang masalah, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini masalah yang tidak kunjung selesai dialami oleh dunia, tetapi terbukti bahwa kita masih ada sampai hari ini. Kenapa kita ada sampai hari ini? Karena Tuhan yang menolong saudara dan saya. Sehingga pada pagi hari ini saudara dan saya kita dipanggil, kita diajak supaya hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Sehingga digambarkan di dalam Matius pasal 7 ayat 24-25 ini. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Secara logika manusia ini tidak masuk akal. Bagaimana orang membangun rumahnya di atas batu? Tetapi kita lihat bahwa batu ini gambaran tentang Yesus Kristus.
Jadi kalau kita membangun hidup kita di atas Yesus Kristus, maka percayalah bahwa seberat apapun, sekencang apapun masalah itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, bagaimana kita mencapai kebahagiaan dalam Tuhan. Hal yang kedua adalah, langkah yang kedua adalah hidup dalam hikmat Allah. Boleh kita baca Amsal pasalnya yang ketiga ayat 13. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Saya ulangin, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya. Jadi supaya kita bahagia, langkah yang kedua yaitu hidup dalam hikmat Allah. Hidup dalam hikmat Allah merupakan kunci kebahagiaan. Seringkali manusia tidak mendapatkan kebahagiaan karena ia tidak memiliki hikmat Allah, hikmat Tuhan. Manusia telah diperdaya oleh tipu muslihat iblis yang masuk melalui celah-celah pikirannya sehingga ia meragukan firman Tuhan. Hari-hari ini kita lihat bahwa sedang kencang-kencangnya perdebatan tentang vaksin ini. Jadi karena ada akibat corona, dan di dalam corona harus ada vaksin, dan melalui vaksin ini banyak perdebatan dan banyak pendeta-pendeta yang mendoktrin bahwa vaksin itu adalah antikris. Tetapi mari kita belajar, kita lihat firman Tuhan bahwa kita harus berhikmat. Karena tentunya hikmat mengajarkan kita tentang kebenaran. Ya. Hikmat mengajarkan saudara dan saya tentang kebenaran. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan di bahagian A, di situ dikatakan yang terpenting adalah hikmat. Ya. Ya, Wahyu 13 Wahyu pasal 13.
Ya, Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, kalau kita bicara tentang vaksin, tentunya orang berpikir bahwa ini adalah angka 666, dan kalau kita baca ayat ini secara lurus aja masuk akal. Tapi mari kita melihat bahwa apa yang saat ini dianjurkan oleh pemerintah kita. Pemerintah adalah wakil Allah. Firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1 sampai 5. Pemerintah adalah wakil Allah yang mereka diutus untuk boleh memimpin kita. Tentunya semuanya itu terjadi karena seizin Tuhan. Semua itu ada karena seizin Tuhan. Ya. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa kita pun harus taat kepada mereka. Harus patuh. Wah, dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Di situ judulnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatan apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat ke-5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau melakukan segala sesuatu dengan hikmat. Karena hikmat mengajarkan kita tentang kebenaran. Hari-hari ini kita dianjurkan oleh pemerintah kita supaya kita semua menerima vaksin. Dan yang perlu kita ketahui bahwa vaksin itu bukan antikris. Tapi vaksin itu untuk kita dibawa keluar dari persoalan yang saat ini kita hadapi. Dan itu adalah rencana Tuhan. Sehingga Tuhan boleh izinkan ini terjadi. Dan Tuhan juga pakai pemerintah kita supaya membawa kita untuk keluar daripada persoalan yang saat ini kita hadapi. Karena itu mari kita masing-masing yang belum vaksin, mari kita berjuang, berusaha supaya semua kita dapat vaksin. Itu adalah hikmat. Karena hikmat mengajarkan kita tentang kebenaran. Ya. Bagaimana kita mencapai kebahagiaan? Mari kita berhikmat untuk melakukan kebenaran. Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Jadi langkah yang kedua adalah hidup dalam hikmat Allah.
hidup dalam hikmat Allah. Kalau kita hidup dalam hikmat Allah, maka kita akan dapat mengetahui semua rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah, kita akan tahu bagaimana kita keluar daripada masalah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, bagaimana kita mencapai kebahagiaan? Langkah yang ketiga adalah tidak hidup terikat oleh nafsu duniawi. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia berlari dari Absalom anaknya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita mencapai kebahagiaan, tidak hidup menurut nafsu duniawi, tidak terikat dengan nafsu duniawi. Karena nafsu duniawi menyebabkan kita hidup dalam penderitaan. Dunia ini bersifat fana, cepat atau lambat pasti lenyap, tetapi orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus dapat berjalan dalam kebenaran dan rencana Allah. Karena itu, lepaskanlah keterikatan dari nafsu duniawi. Dan mari kita terikat di dalam kebenaran. Karena kebenaran membawa kita untuk mencapai kebahagiaan. Kebenaran membawa kita untuk hidup berbahagia. Apa ciri-ciri hidup berbahagia? Ciri-ciri hidup berbahagia yang pertama, mari kita belajar untuk mengubah keadaan dan tidak terikat dengan keadaan. Hari ini banyak orang terikat dengan keadaan. Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 84. Mari kita buka Mazmur 84. Ayatnya yang ke-6 dan 7. Mazmur 84 ayat 6 dan 7. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya, puji Tuhan. Jadi, mari hari ini kita belajar supaya kita mengubah keadaan yang ada dan tidak terbawa oleh keadaan. Karena kehidupan kekristenan di tengah-tengah dunia harus menjadi garam dan terang. Ya, harus menjadi garam dan terang. Artinya kehadiran kita di dunia ini bukan untuk dipengaruhi, tetapi untuk mempengaruhi. Jangan sampai kehidupan kekristenan kita di dunia ini kita hidup dipengaruhi, atau kita hidup ikut-ikutan, kekristenan kita menjadi kekristenan ikut-ikutan. Kekristenan yang ikut-ikutan, ketika dia ingin untuk mau mencapai kebahagiaan, dia mulai mencapai dia mulai mencari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
melakukan hal-hal yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Orang bilang, oh kalau mau bahagia, kamu jalan ke dukun ini, ke orang pintar ini, kamu akan mencapai kebahagiaan. Bukan itu. Karena itu mari, jangan sampai kita terbawa oleh keadaan. Tapi kita harus mengubah keadaan. Yang kedua, berjalan di dalam Yesus. Karena orang yang berjalan dalam Yesus makin lama akan makin kuat. Dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Jadi makin lama berjalan dalam kebenaran, kita akan makin kuat. Berjalan dalam Yesus, kita akan makin kuat. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Yang terakhir, mengisi hari-hari dengan suasana ilahi. Ciri orang hidup bahagia, mengisi hari-harinya dengan suasana ilahi. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya. Puji nama Tuhan. Orang yang berbahagia di dalam Kristus adalah orang yang mampu membangun suasana hidupnya dalam hadiratnya, yaitu melalui doa, pujian, dan penyembahan. Senantiasa yang terus dipanjatkan kepada Tuhan. Apabila sesuatu yang terjadi dalam hidupnya tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia tidak akan kecewa, tetapi justru ia tetap sukacita dan terus melibatkan Tuhan di dalamnya sampai Tuhan mengubah segala keadaannya. Tuhan mengubah apa yang tidak kita kehendaki menjadi sesuatu yang kita kehendaki. Kalau kita melibatkan Tuhan. Karena itu firman Tuhan bilang, mengisilah hari-harimu dengan suasana ilahi. Mengisi hari-harimu dengan suasana ilahi artinya lebih baik kita selalu ada di dalam Tuhan daripada kita ada di tempat-tempat yang tidak dikehendaki Tuhan, tempat-tempat yang sia-sia. Lebih baik dengan situasi yang saat ini kita sepertinya semakin berat, sampai ya hari ini kita belum ibadah bersama-sama, tetapi bukan itu membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Dimanapun yang kau berada, dalam keadaan apapun, mari kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan mengubah keadaan yang tidak kita kehendaki ini menjadi yang terbaik. Puji nama Tuhan. Firman Allah sangat jelas dan gamblang untuk menegaskan bahwa orang yang percaya kepada Allah akan memiliki kebahagiaan. Akan memiliki kebahagiaan. Sebagai ayat penutup dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan, orang yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan, ia akan menjadi orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.